Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, ana pribadi Ahmad Abdul Aziz akan menjelaskan tentang peristiwa Ghazwatul Uhud atau perang Uhud. Gunung Uhud namanya didokumentasikan secara epik oleh sejarah sebagai bagian dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy. Terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setahun sebelumnya pertempuran pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah yang terjadi di Lembah Badar. Perang tersebut membuat Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga ahli strategi perang yang mumpuni. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy Mekah, segera melakukan persiapan besar-besaran demi pembalasan. Tokoh Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan Quraisy di Lembah Badar, sehingga melakukan persiapan yang benar-benar matang. Bukan hanya pasukan infanteri yang dipersiapkan, tapi juga pasukan berkuda atau yang dikenal sebagai kavaleri sebanyak 3.000 infanteri dipersiapkan oleh Abu Sufyan. Sebagian dari pasukan infanteri tersebut dilengkapi dengan baju besi. Dalam waktu yang singkat, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 3.000 infanteri dan 200 kavaleri, dan sekarang mereka pun menuju Madinah bukan hanya pasukan yang besar dan bersenjata lengkap. Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang berpengalaman. Abu Sufyan tidak lupa membawa Hubal, berhala atau tuhan kaum Quraisy Mekah yang paling besar. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti di perang Badar, kini pasukan Mekah mengambil jalan dekat dengan sumber-sumber air. Mereka mengambil tempat perkemahan di Lembah Tabkar, sebuah tempat yang memiliki 2 mata air. Ketika itu Madinah ada dalam kondisi yang tenang. Tidak ada aktivitas peperangan karena masyarakat belum mengetahui pasukan Quraisy Makkah datang untuk menyerang. Ketenangan ini berakhir ketika seseorang yang diutus paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu datang membawa surat dari Mekah. Nabi dan para sahabat akhirnya menyadari bahwa bahaya telah sangat dekat. Nabi segera mengirim orang untuk mengintai gerak-gerik pasukan musuh yang berkemah di lembah sungai. Pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah, setelah memastikan keberadaan posisi musuh, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya segera menyusun rencana menghadapi pasukan dari Mekah tersebut. Melihat kekuatan musuh yang lebih kuat dan terlatih daripada yang dihadapi dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengusulkan agar bentuk dan melawan mereka di dalam kota Madinah. Dengan cara ini akan membuat musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga lebih mudah dihadapi daripada melawan mereka di tempat terbuka. Namun kaum muslimin masih merasa euforia atau merasa berbangga diri dari kemenangan di Lembah Badar. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi agar menyambut musuh di luar kota Madinah. Setelah mendengar usulan tersebut, Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah dan keluar dengan memakai baju zirah dan menyiapkan senjata. Sebelum perang dimulai, pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW segera bergerak ke wilayah dekat Gunung Uhud dengan pasukan 1.000 infanteri dan 50 pemanah yang sebenarnya masih jauh tidak sebanding untuk mengimbangi pasukan Abu Sufyan. Bergerak meninggalkan Madinah, pasukan muslimin mulai dilanda perpecahan. Abdullah bin Ubay bin Abi Salul dan 300 pasukannya memutuskan kembali ke dalam kota Madinah. Dengan perginya Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan muslim tinggal 700 orang. Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat ada 3.000 infanteri yang akan mereka hadapi. Berkurangnya jumlah pasukan ternyata masih terus berlanjut. Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Madinah
seperti Abdullah bin Amr, Said bin Sabit, dan Usamah bin Zaid, karena usia mereka yang masih terlalu muda. Namun beberapa pemuda yang terbilang belia memaksa bertahan dan turut serta dalam pertempuran. Seperti halnya Rafi bin Khudayj yang diizinkan Nabi ikut karena posisinya sebagai pemanah. Hingga kemudian sampailah pasukan Muslim ke pegunungan Uhud. Nabi Muhammad SAW melihat sekelilingnya dan segera mengatur strategi. Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit di pegunungan sebagai pelindung infanteri yang berada di bawahnya. Para pemanah ini diharapkan agar dapat menghancurkan konsolidasi ke pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat pasukan Muslim. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah tersebut bahwa mereka jangan sampai meninggalkan posisinya dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawah mereka menang atau kalah, pasukan pemanah harus tetap siaga di posisinya. Dan perang pun sudah diambang mata. Pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad membentuk formasi tempur di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy tidak menduga bahwa mereka akan bertemu pasukan Muslim di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy tidak menduga bahwa mereka akan bertemu pasukan Muslim di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadap-hadapan. Sesuai tradisi bangsa Arab, mereka akan saling mengirimkan wakilnya dalam duel 1 lawan 1. Duel antar wakil dari pihak pasukan Muslim yaitu Zubair bin Awam dan wakil pasukan Quraisy yaitu Thalhah bin Abi Thalhah berlangsung sangat menegangkan. Hasil dari duel tersebut sedikit banyak mempengaruhi mental pasukan Quraisy yang kalah juga ketika di Perang Badar. Karena Thalhah bin Abi Thalhah terkalahkan oleh Zubair bin Awam. Setelah duel tersebut, perang yang sebenarnya pun terjadi berlangsung. Pasukan semua dari kavaleri Quraisy bergerak dari jauh dan ikuti infanteri. Sedangkan pasukan Muslim menanti sambil mempersiapkan untuk menghunuskan tombaknya menyambut gerak maju pasukan Quraisy. Ketika pasukan Quraisy makin dekat, tiba-tiba anak-anak panah berhamburan dari puncak gunung Uhud. Mereka harus menghindari anak-anak panah yang menghujani mereka tanpa henti hingga membuat kavaleri dari mereka tertahan. Ketika pasukan infanteri mengetahui pasukan di belakang mereka telah mundur, bagian depan infanteri Quraisy mulai jatuh mental. Mereka terjebak di antara hujan anak panah di belakang dan pasukan musuh yang terkoordinasi rapi di depan. Mereka tidak ada pilihan lain bagi infanteri yang di depan selain mundur sambil melindungi diri dari sergapan anak panah. Mereka mundur untuk menggabungkan diri dengan pasukan di belakang dalam kondisi panik. Pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun mati. Perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar kocar-kacir mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemanah yang melihat mundurnya pasukan Quraisy melihat banyak barang bawaannya ditinggalkan. Pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang. Mereka segera menuruni bukit. Ibnu Zubair, pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan dengan sekuat kekuatan tenaga agar tidak melupakan pesan Nabi. Tetapi sia-sia. Para pasukan pemanah tersebut turun dari bukit di pegunungan Uhud. Di lain sisi, turunnya pasukan pemanah tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Nalurinya sebagai ahli strategi perang berpengalaman segera berbicara. Dia melihat pasukan Nabi Muhammad telah melakukan kecerobohan dalam posisinya yang sudah unggul. Khalid yang melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia membawa kavalerinya melingkari ke belakang gunung Uhud. Kemenangan pasukan Muslim yang sudah di depan mata itu berubah menjadi bencana ketika secara tiba-tiba kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Serangan yang tidak terduga itu membuat pasukan Muslimin kalang kabut. Situasi semakin parah setelah pasukan infanteri Quraisy menyerang dari depan. Pasukan Muslimin pun terkepung di kaki gunung Uhud. Di tengah situasi genting seperti itu pun para sahabat masih mementingkan keselamatan Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka menjadi perisai hidup bagi keselamatan Nabi. Mereka gugur dan syahid dengan tubuh penuh luka dan panah. Namun pengorbanan mereka itu tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil selamat dari situasi genting tersebut. Pasukan Muslim menderita korban yang sangat banyak. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang terbunuh oleh Wahsy dengan cara dilempar tombak ke tubuh beliau sehingga syahid.
Lalu dadanya dibelah oleh Hindun untuk diambil jantungnya dan dikunyah. Karena tidak mampu untuk menelannya, maka jantung tersebut pun dibuang. Korban yang jatuh di pihak Quraisy terbilang banyak meskipun tidak sebanyak korban dari pihak muslimin. Setelah bertempur beberapa saat, pasukan Quraisy pun kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi Muhammad menyolati dan mengubur para sahabat yang gugur syahid di Gunung Uhud. Nabi pun menderita luka-luka yang cukup parah akibat kelalaian sebagian pasukan pemanah yang tidak mentaati perintah Nabi. Maka bisa diambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini bahwa pentingnya persatuan dan kepatuhan dalam mentaati perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.